Halo semua, annyeonghaseyo. Berjumpa kembali dengan saya Mas Opa, pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan ya, karena kemarin ada yang bertanya pada saya, berapa sih besaran biayanya Mas kalau untuk bekerja di Korea? Dan untuk apa saja sih biaya tersebut? Tonton terus video ini. Nah, sebelum kita memulai untuk membahas besaran biaya yang harus kita keluarkan untuk bekerja ke Korea, jika kalian ingin mengetahui untuk proses bekerja ke Korea Selatan dengan program G2G, kalian bisa cek di video ini ya. Dan apabila kalian juga ingin tahu untuk syarat-syarat untuk bekerja ke Korea, saya sudah buatkan juga di video yang satu ini. Nah, kita mulai saja untuk yang pertama, yaitu biaya untuk pendaftaran ujian UTS TOEIC. Nah, sesuai dari yang tercantum di web resmi BP2MI, untuk biaya pendaftaran ujian UTS TOEIC yaitu sebesar 28 US dollar, atau jika dirupiahkan kurang lebih 443 ribu rupiah. Nah, untuk biaya yang selanjutnya yaitu untuk tes buta warna. Nah, sebelum kita melakukan ujian, itu biasanya kita melampirkan beberapa dokumen termasuk untuk hasil tes buta warna dari dokter seperti itu. Nah, biasanya itu tergantung dari rumah sakit masing-masing ya, atau klinik masing-masing ya. Biasanya itu kurang lebih 50 sampai 100 ribu rupiah. Yang selanjutnya adalah biaya untuk pembuatan paspor. Jadi nanti setelah kalian lulus ujian UTS TOEIC, kalian harus langsung membuat paspor ya. Guna apa? Guna untuk sending data, karena harus melampirkan paspor kita. Jadi setelah lulus ujian langsung buru-buru kita buat paspor. Biayanya berapa? Kurang lebih itu 350 ribu rupiah. Itu untuk CPNI yang belum pernah mempunyai paspor. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu untuk biaya medical check up. Jadi untuk medical check up ini guna untuk sending data ya, karena kita harus melampirkan untuk hasil medical check up-nya. Biayanya kurang lebih itu 850 ribu rupiah. Itu pun tergantung dari rumah sakit masing-masing di wilayah atau instansi masing-masing juga, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pembuatan SKCK. Nah, biayanya berapa sih? Kurang lebih ini sih sama ya, tergantung dari wilayah masing-masing juga ya. Karena kita harus punya rekomendasi juga dari Polres baru ke Polda, karena untuk ke Korea itu SKCK-nya itu sampai ke Polda, seperti itu. Biasanya ya kita minta rekomendasi pun dari Polres itu biasanya ada biaya juga, itu tergantung juga dari Polresnya. Tapi kalau untuk di Polda itu kurang lebih 50 ribuan lah kurang lebih untuk biaya SKCK ke Polda. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu biaya untuk pengajuan visa. Nah, berapa sih total untuk pengajuan visa tersebut? Biaya yang harus kita keluarkan untuk pengajuan visa yaitu Rp1.164.000. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk tes psikologi atau psikotes. Karena untuk ini sama ya, untuk sending data juga, karena harus melampirkan untuk hasil psikotes juga. Nah, biasanya itu biaya yang dikeluarkan itu berbeda-beda juga ya, tergantung wilayah dan instansi masing-masing. Dan untuk biaya psikotes ini kurang lebih itu 300 ribu rupiah. Untuk selanjutnya yaitu medical check up yang kedua. Dan tadi saya informasikan ya, untuk medical check up untuk bekerja ke Korea itu beberapa kali, 4 atau sampai 5 kali lah. Dan ini untuk yang kedua itu medical check up saat pemberkasan. Jadi setelah kita, biasanya sih pemberkasan itu pas prelim ya, biasanya setelah prelim atau pas di prelim itu kita akan di medical check up lagi. Biayanya berapa? Kurang lebih itu sama 850 ribu rupiah. Untuk biaya yang selanjutnya yaitu pembayaran BPJS Pra dan Purna Kerja. Berapa besaran biayanya?
Untuk membayar BPJS Prakerja itu sebesar Rp37.500 dan untuk biaya BPJS Masa dan Purna itu sebesar Rp494.500 dan keduanya ini dibayarkan pas masa prelim atau pas pemberkasan. Yang selanjutnya yaitu pembayaran untuk tiket pesawat. Nah, untuk tiket pesawat itu tergantung dari maskapai yang kalian dapatkan masing-masing ya, dan tergantung juga untuk kursnya berapa. Biasanya kami rata-ratakan itu kurang lebih 7 juta sampai 8 juta ribu rupiah. Dan biaya selanjutnya yaitu untuk bayar tes sifilis. Itu berapa? Tes sifilis itu sebesar Rp100.000. Nah, untuk biaya yang terakhir ini itu adalah biaya ongkos untuk kita hidup selama 1 bulan pertama di Korea, karena pas kita ke sana kan yang pasti kita belum dapat gaji. Nah, kita butuh biaya makan terlebih dahulu nih untuk 1 bulan di bulan pertama. Nah, kalau disarankan dari BP2M itu kita harus membawa kurang lebih itu 5 juta rupiah atau kurang lebih 400.000 won lah. Tapi untuk uangnya harus ditukarkan ke won terlebih dahulu ya, karena kalau kalian bawa uang rupiah ke Korea itu sama aja, itu nggak bisa digunakan juga di sini. Jadi berapapun, sebanyak apapun uang yang kamu bawa dalam bentuk rupiah ke Indonesia, ke Korea, ya itu nggak bisa dipakai di sini. Jadi harus ditukarkan terlebih dahulu ke won. Jadi untuk total semuanya untuk proses kita ke Korea itu sebesar Rp17.189.000. Nah, ini adalah gambaran secara umum ya untuk biaya yang harus kita keluarkan untuk bekerja ke Korea Selatan. Tapi ini di luar dari jika kalian melakukan proses pembelajaran melalui LPK, karena kita harus mengeluarkan biaya untuk LPK juga. Kalau untuk di LPK kurang lebih sih ya 4-5 jutaan lah untuk pembelajaran saja, seperti itu. Tapi kalau untuk kalian mandiri ya free gitu, nggak ada biaya tambahan lagi. Sama untuk biaya akomodasi, karena semua proses ini adalah hanya gambaran umum di luar dari transportasi. Jadi kalau contoh kalian di KCK itu kan memerlukan biaya transport juga, atau kalian prelim ini gratis ya, tidak dikenakan biaya, tapi ya biayanya kalian ongkos dari tempat kalian ke lokasi prelim, seperti itu kan biaya pribadi kalian sendiri, seperti itu. Atau mungkin bikin foto atau fotokopi, ngeprint data atau scan data, itu semuanya ada biayanya. Nah, untuk biaya lain-lainnya itu kalian bisa hitung sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian, seperti itu. Nah, itu saja rincian biaya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Kalau kalian berpikir biaya itu terlalu besar untuk bekerja ke Korea, menurut saya sih itu salah ya. Karena apa? Ya, setiap kita ingin mencapai sebuah tujuan ya memang harus butuh pengorbanan gitu kan. Apalagi untuk bekerja ke Korea itu banyak sekali yang akan kita korbankan, termasuk waktu, pikiran, tenaga, bahkan uang itu pasti bakal kita keluarkan. Tapi percayalah, jika kalian sudah sampai Korea, itu semua akan terbayarkan lunas. Percayalah, it's worth it bro. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk di like dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Semoga sedikit video ini bisa menjadi motivasi untuk kalian yang masih berproses. Terima kasih. Salam dari saya Mas Opa. Semoga kita semua bisa sukses sama-sama walaupun di tempat yang berbeda. See you the next video. Thank you and bye-bye.